Welcome to Tech Channel with me, Rian Sudiman. Jadi hari ini gue akan menjadi gamers untuk hari ini aja gitu ya. Karena barang yang bakal gue review berhubungan dengan game, yaitu adalah keyboard gaming. Nah ini kan gue nggak pernah kan review keyboard gaming sebelumnya. Pernah gue review keyboard yang buat productivity doang. Nah ini adalah sesuatu yang berbeda. Sebenarnya gue nggak gitu suka main game, bukan yang nggak suka sih, lebih tepatnya nggak jago cuy. Jadi percuma lah kalau diajakin dulu ya main Dota gitu, gue cuma jadi ATM doang. Walaupun gue nggak suka game, tapi gue tuh suka sama keyboard gaming. Karena tuh suara keyboardnya tuh enak gitu, kayak bikin mood buat ngetik tuh lebih ada gitu kan, lebih kretek-kreteknya tuh lebih mantep lah, gurih lah suaranya. Keyboard yang akan gue review hari ini tuh dari Razer. Sebentar, gue ambil barangnya. Yes, ini dia. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah punya barangnya. Namanya adalah Huntsman Elite. Ini dari Razer. Dan produk ini adalah salah satu produk terbaik di tahun 2019. Jadi dibilang baru-baru banget juga enggak. Karena mungkin kayaknya kalau nggak salah dia keluar di awal-awal 2019 deh. Jadi untuk mencari keyboard gaming itu kan pasti ada beberapa hal yang dicari itu ya. Nah, yang salah satunya itu switch. Oke. Yang kedua, shortcut. Ya kan, untuk mempermudah. Yang ketiga itu adalah multimedia key. Nah, itu gunanya untuk lu mau pause, mau play, resume, ya itulah kegunaannya. Dan yang terakhir adalah handrest-nya. Nah, setahu gua nggak semua keyboard itu punya handrest. Jadi, ya kita lihat aja nih. Kalau dari looks-nya sih, ini ada handrest-nya. Cuman kita nggak tahu apakah handrest-nya itu nyaman atau enggak. Daripada kita penasaran, mending kita langsung kita cek aja barangnya. Yang pertama gue pengen lihat itu adalah box-nya dulu nih, ya kan? Ya, kalau Razer gini kan harganya kan nggak mungkin lah ya 200.000 ya. Jadi yang udah pasti boxnya atau packaging itu bagus, kelihatan ya kan. Barangnya juga, bahannya juga bagus. Terus juga desainnya juga oke banget. Nah, gue pengen mention satu hal, yaitu di sini tuh ada stiker silver ini. Nah, disinilah kita bisa tahu nih resmi atau tidaknya keyboard yang kalian beli. www.technosolution.biz. Dan itu adalah distributor resminya dari Razer. Oke, jadi itu boleh banget kalian perhatiin kalau kalian beli barang-barang dari Razer. Oke, ini dari depannya ini tampilan keyboardnya seperti ini. Nah, untuk yang di atasnya, nah gue nggak tahu nih untuk Windows-nya dia bisa buat Mac atau tidak gitu. Tapi di sini dia cuma tulis untuk Windows, ya cuma buat PC untuk Windows doang. Tapi nanti kita akan cobain ya. Ini juga banyak keterangan-keterangannya dan nanti ini sekalian aja ntar gue akan bahas lebih detail ya. Boom. Oke, kalau gue lihat dari bahan boxnya itu cukup padat dan kayaknya kalau misalnya buat kita kirim-kirim barang, ini aman banget. Jadi keyboardnya buat kegoncangnya itu sangat dikit gitu. Nah, ini apa sih? Oh, ini nggak ada apa-apa, cuman buat ininya doang. Sebelum ke keyboard ada yang lupa. Ah, ini dia nih. Ini ada buku panduan ini, Huntsman Elite. Nah, ini buku panduannya. Kalau kalian ada yang kagak ngerti bisa langsung baca. Dan di sini kita juga mendapat surat cinta dari co-founder, CEO, dan creative director Min Liang Tan. Oke. Nah, di sini ada tantangannya juga. Dan kita mendapatkan beberapa stiker dari Razer. Ya, ini logonya juga. Dan ini, ya pokoknya ada 2 stiker gitulah. Nah, ini adalah manual book-nya. Kalau misalnya kalian bingung cara pemakaiannya, tapi gue rasa ya sekarang ini tuh orang udah pada malas buka manual book. Orang tuh lebih pasti bukanya YouTube atau Google gitu ya. Tapi ya biar bagaimanapun ini sangat penting. Jadi ini dia keyboardnya. Kalau belum dicolok tuh belum ada warnanya ya. Jadi masih biasa aja. Cuman ini yang udah berasa banget sih cuy. Suaranya itu jadi pengen kerja gue bawaannya gitu loh. Kalau bawa ini. Nah, ini juga tadi yang dibilang ini adalah handrest-nya. Oke. Dan handrest-nya ini unik banget. Kalau biasanya mungkin handrest-nya bisa dicabut colok sama aja. Cuman dia pakai magnet cuy. Oke, di sini ada kayak buat magnetnya, buat coloknya. Oke, di keyboardnya juga ada. Jadi ini gampang banget kalau buat cabut coloknya kan. Kalau mau pakai ya udah tinggal begini aja. Dan empuk banget. Gue yakin sih kalau lu pakai ini sih bisa tangan buat apalagi buat main game ya. Kalau game kan bisa beberapa jam. Ini tuh enak banget buat kita nahan di bawahnya sini. Wow, luar biasa Razer. Mantap. Jadi untuk yang tadi nih checklist. Ada handrest dan handrestnya enak. Kita akan beralih ke keyboard ini.
Kalau dari keyboardnya, bahannya itu kokoh banget, terus berat yang udah pasti. Dan ini sebenarnya keuntungan sih. Kalau buat dibawa kemana-mana ya itu sebuah kerugian ya kalau misalnya berat. Tapi kalau lu main pakai keyboard kayak gini kan otomatis lu taruh di rumah. Dan kalau lu buat main game, untuk gampang gak goyang itu rada susah. Biasa kan kalau main game seru banget kan sampai gitu-gitu kan. Nah ini aman lah ya, pokoknya berat. Bahannya itu aluminium made. Jadi mungkin ini ada dove-dove-nya juga di sini ya. Nah kita akan bahas switch-nya nih. Kalau untuk beberapa gamers pasti tahu ada beberapa switch nih kayak blue switch, brown switch, red switch, ya kan? Bener kan? Nah iya makanya gue tuh anak gamer sebenarnya. Jadi kalau blue switch itu yang lebih clicky biasanya. Kalau yang brown itu dia lebih ya middle lah ya. Kalau yang red dia lebih soft biasanya. Kalau untuk gamers kayaknya sih lebih banyak cari yang clicky sebenarnya. Kalau ini itu namanya adalah Opto Switch. Itu keluaran dari Razer-nya. Buat gambaran gampangnya, ini tuh gabungan dari blue dan red switch. Red switch, oke? Jadi dia klikinya tetap dapat dan tetap responsif. Anyos bro. Jadi ini gue akan bahas soal kabelnya. Kabelnya itu tebal banget dan model dari kabel ini adalah braided. Ya model-model tali sepatu gitulah. Dan dia mendapatkan 2 colokan. Oke, pasti kalian bingung kan? Sama, gue juga awalnya bingung. Jadi di sini ada yang tulisannya port dan di sini ada yang tulisannya Razer. Perbedaannya apa, Bang? Oke, tadi setelah dicoba, jadi yang port itu untuk lampu bawahnya. Kalau yang ini, yang Razer, tulisan Razer itu untuk lampu atas. Jadi kalau memang kalian juga lebih mau hemat, ini kan ribet juga ya harus pakai 2 colokan USB gitu ya. Kalau nggak perlu-perlu banget ya kalian colokin yang atas aja menurut gue. Karena kan pasti yang lebih kelihatan kan lampu atas. Gitu aja sih. Untuk di keyboardnya ini total warna ada 16,8 juta dan semuanya itu bisa di customize. Nah, di bawahnya juga dia ada warna. Sama sih 16 juta, 8 juga. Tapi dia juga ada settingannya. Ada sekitar 38 settingan. Sehingga kita bisa kayak ganti variasi-variasinya lah ya kalau misalnya kita mau ngomong ini. Dan di sini, di handrestnya juga ternyata punya warnanya. Tapi total settingan yang variasi yang bisa dipakai itu cuma sekitar 20. Sekarang ini kita akan cobain, ini kan belum gue colok, kita akan cobain warna-warnanya, right? Let's go. Ini gue coba kan ke MacBook kan, ternyata bisa cuy. Bisa-bisa aja buat ngetik. Kalau buat kerja rame-rame sih kayaknya nggak ganggu juga ya. Jadi tidak disarankan sih. Kecuali kalau kalian kerja sendiri mungkin. Yang misalnya di perpustakaan gitu, kalian pakai keyboard kayak gini, kayaknya gue rasa kalian diusir deh. Oh iya, ini gue juga lupa mention tadi yang di bawah sini itu ada multimedia key-nya tadi kan. Nah ini buat volume, oke tuh buat volume, ini buat play, oke play, terus ini buat pause, buat next-nya, ini buat mute. Oke, dan itu berjalan juga untuk Mac gue ya. Oke, jadi gue udah konekin keyboardnya dengan laptopnya. Untuk kalian ganti warna-warna yang tadi gue udah bilang ada 16,8 juta warna itu, kalian harus download softwarenya. Nama softwarenya adalah Razer Synapse. Dan sekarang gue pengen kasih lihat ya beberapa lah ya, mungkin nggak sedetail gimana banget. Kita akan coba-cobain warna-warna yang ada di Razer Synapse itu yang di softwarenya, oke? Yang pertama adalah ambient, oke. Ambient awareness, oke. Next-nya lagi adalah ripple. Mati dia. Ini bukan ripple, mati lampu namanya ini. Fire. Nah, yuk ya. Kayak api gitu ya. Nah, by the way di bawahnya juga ada dia. Nah, buat kalian bisa lihat juga. Next light. Yui, gokil kayak Matrix gitu ya. Ini bawahnya dia kayak gini kedip-kedipnya. Spectrum Cycling. Ini dia nih. Ini bawahnya kayak gini. Oke, jadi warna-warnanya itu memang udah presetnya dari mereka ya. Yang bagusnya seperti ini. Wave. Widih. Ini biasa kalau lagi di display keyboard nih, biasanya yang wave nih. Jadi dia pengen kasih lihat nih kalau warna saya tuh banyak gitu. Nah, ini bawahnya. Nah, ini arusnya bisa juga kiri kanan nih. Kalau kita ganti arusnya. Yui. Kayak sen gitu lah pokoknya. Wheel. Oke, mutar-mutar begitu. Kalau misalnya, ini kurang lebih nih kalau misalnya atas bawah. Reaktif. Oh, jadi kalau dipencet dia baru... Wih, keren banget. Ini ripple. Oh, ini keren banget sih. Jadi kalau yang ripple tadi kan kayak mati lampu kan gue bilang kan. Jadi kalau misalnya kita pencet,
Yoi, keren banget sih. Jadi kalau misalnya kita ketiknya banyak, reaktif. Nah, ini kayak gua rasa model-modelnya kita harus pencet. Oke, jadi kayak gitu dia. Tuh ada inian ya, ya kan? Lihat kan, ada warna-warnanya. Ini adalah breathing. Jadi dia keganti warna itu kayak napas gitu lah. Sambung-sambungin aja lah pokoknya. Oke, jadi itu gue udah cobain beberapa fitur-fiturnya dan tadi juga udah sempat unboxing, cobain main game dari si Huntsman Elite ini. Untuk harganya, itu ada di 3,6 juta. Nah, gue pengen bahas soal kelemahannya nih ya. Kelebihannya dulu deh yang gue suka. Yang gue suka sih yang udah pasti tadi kalau dari segi ininya ya, suara ya. Suaranya gue suka banget karena dia bener-bener crunchy banget. Dan yang kedua adalah ini dia nih, handrestnya. Handrestnya dia magnet, gampang dicopot dan empuk. Oke, yang gue suka itu warnanya ripple yang kayak pas dipencet langsung gitu lah. Gimana kalau kalian suka warna yang mana variasinya? Nah, jadi kalau untuk kelemahannya itu dia harganya lumayan mahal. Lumayan mahal karena dia juga nggak ada tombol shortcut. Nah, biasanya tombol shortcut itu penting untuk keyboard gaming. Nah, gue juga nggak ngerti kenapa pertimbangannya Razer nggak keluarin tombol shortcutnya. Nah, kalau dibandingin dengan keyboard Corsair yang K95, itu dia nggak jauh lebih murah. Dia lebih murah 1 juta dan keyboard itu dia ada tombol shortcutnya. Cuman kan kita nggak tahu kan dari segi yang lain-lainnya kan. Tapi overall gue suka banget sih sama keyboard ini. Sekian review gue buat Huntsman Elite, oke, keyboard gaming ini. Gimana menurut kalian tentang keyboard ini? Atau mungkin kalian ada yang punya sama keyboardnya? Kalau dari beberapa review gue mungkin ada yang kurang, atau mungkin kalian ada tahu yang fitur-fitur tersembunyi dari Huntsman Elite ini, boleh ditulis di komen. Kalau kalian suka sama cara review gue, jangan lupa buat di-subscribe pastinya. Dan buat kalian yang suka sama berita-berita tentang teknologi, kalian boleh banget di-follow. Ya, ini Instagram kami, ya kan? Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka sama videonya. And see you in the next review. Bye.